Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Kita jangan pernah mau dibodohi oleh orang-orang yang berpura-pura baik, padahal niatnya jahat, Mas Bro. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang pura-pura baik, tetapi di balik semua itu justru ada kejahatan yang tersembunyi. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, innama a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Niat yang didasarkan semata-mata untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan penuh dengan kebaikan, pemikirannya akan penuh dengan kebaikan, lisannya akan mengeluarkan kebaikan, menenteramkan, menyejukkan, menyenangkan, membahagiakan. Begitu pula dengan perbuatan, akan menenangkan, menyenangkan, menyejukkan, membahagiakan, meringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, akan mempermudah semua urusan manusia. Hati-hati dengan istilah kata mengkritik, ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, hati-hati dengan istilah kata mengkritik. Mengkritik tidak pada tempatnya, maka itu adalah sebuah kejahatan yang nyata. Tadi saya bilang apa, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, mengkritik tidak pada tempatnya adalah sebuah kejahatan yang nyata. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, mengkritik ini kita buang tai, ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya mengkritik ini seperti kita buang tai, akan jadi apa kalau kita buang tai tidak pada tempatnya? Coba bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air pikirkan. Akan jadi apa jika kita buang tai tidak pada tempatnya? Tentu saja Mas Bro, akan timbul ketidakbaikan, akan timbul kekacauan, akan timbul ledekan, akan timbul cemoohan, akan timbul serangan kepada kita karena kita buang tai sembarangan. Mungkin ada orang yang gampar kita, mungkin ada orang yang memarahi kita, mungkin akan ada orang yang mukul kita, bahkan memenjarakan kita karena kita buang tai tidak pada tempatnya. Lagi sholat buang tai, wah kacau sudah itu urusan. Lagi di kantor buang tai, waduh kacau sudah urusan. Lagi naik mobil buang tai, waduh kacau urusan. Lagi naik kereta api buang tai, waduh acak-acakan urusan. Bisa selamat aja udah syukur, mungkin kita sudah dipukuli. Buang tai sembarangan tidak pada tempatnya akan menimbulkan ketidakbaikan bagi diri kita dan juga ketidakbaikan orang lain. Begitu pula kalau kita mengkritik tidak pada tempatnya, maka akan memunculkan cemoohan, ledekan, gunjingan, kekerasan, serangan, menjatuhkan martabat kita. Artinya tidak menimbulkan kebaikan buat diri kita, tidak menimbulkan kebaikan juga buat orang lain, karena mengkritik tidak pada tempatnya. Kalau mengkritik itu bukan di medsos, saya mengkritik pemerintah, kalau punya jalurnya, kalau punya kuncinya, kalau punya pintunya, maka saya akan gunakan pintu tersebut, akan gunakan jalur tersebut, akan gunakan jalan tersebut, face to face dua mata. Mengkritik ke pemerintah face to face empat mata, itu mengkritik.
Mengkritik ini sebetulnya terlalu kasar. Tetapi kalau kita mau merujuk ke dalam Al-Quran, jikalau andai kata umpama misalnya Bapak SBY yang terhormat ini memang Islamnya baik, Islamnya bagus, di Islam itu tidak ada istilah mengkritik, Pak. Ada juga menasehat, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi husrin illa, sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman. Al-imanu an tu'mina billah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Wa malaikat, percaya kepadanya malaikat. Wa kutubihi, percaya kepada kitab Allah. Wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, percaya akan adanya hari akhirat, akan adanya sidang akhirat. Maliki yaumiddin, di mana Allah menjadi hakimnya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada qada dan qadarnya Allah, kepada ketentuan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, dan suka memberikan kebaikan. Kebaikan pada dirinya, kebaikan pada istrinya, kebaikan buat anak-anaknya, kebaikan buat masyarakatnya, kebaikan buat bangsa dan negaranya, dan kebaikan buat agamanya. Amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Kalau nasihat tidak diterima, ya udah sabar. Bukan nasihat tidak diterima, malah berkuar-kuar di medsos sampai ngancem-ngancem pemerintah, jangan salahkan saya kalau rakyat turun ke jalan. Ini sebuah ancaman. Ini keblinger. Ini ikan hiu makan tomat. Ketika nasihat tidak diterima, malah pencak-pencak, malah marah-marah, malah bikin gerakan untuk menggulingkan Jokowi, menggerakkan para buruh untuk supaya nasihatnya itu didengar, memaksakan kehendak. Jika pemerintah tidak mau mendengar nasihatnya, maka jangan salahkan saya kalau rakyat yang akan menggulingkan pemerintah. Ini kan sablak. Akhirnya disusunlah demo besar-besaran yang berujung kerusuhan. Tiada lain dan tidak bukan memaksa pemerintah untuk mengikuti keinginan dia. Ini siapa yang ajarin? Ini siapa yang ajarin? Islam mengajarkan itu, menyampaikan nasihat. Diterima syukur, enggak diterima enggak apa-apa. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Selesaikanlah perkara-perkara di antara kamu menurut apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau nasihat sudah tidak diterima, ditolak, jangan pakai hawa nafsu. Ketika kritikan atau nasihat tidak diterima, jangan demo, Mas Bro. Kalau ente demo, kalau kalian demo, berarti kalian menggunakan hawa nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Setanlah yang selalu menggunakan hawa nafsu dalam segala permasalahan hidup. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas, Mas Bro, Islam tidak mengajarkan mengkritik, tetapi Islam mengajarkan untuk saling menasehati di dalam kebaikan. Kalau kritikan itu memang berisi kebaikan. Kalau nasihat atau kritikan itu tidak diterima, ya sudah, nggak usah mencak-mencak, nggak usah ngancem-ngancem, nggak usah demo. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Pak SBY dan kawan-kawan ini kan aneh. Ketika kritikan tidak diterima, mencak-mencak, teriak-teriak di media, bahkan melakukan ancaman, menggerakkan massa agar nasihat ini terima pemerintah. Nggak bisa, Mas. Yang namanya nasihat diterima syukur, enggak juga enggak apa-apa. Jadi enggak lucu. Jadi jelas ya, bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, enggak elok
apalagi seorang mantan presiden yang pernah memimpin negara ini 2 periode, bertindak seperti anak-anak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.